Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji LPTK YIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Ahmad Faris dengan NIM 2208112207, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan. Hari ini Senin 18 Juli 2022 bertempat di Madrasah Sanawiyah Al-Ahyar pada pukul 08.00 akan mempraktekkan kegiatan uji kinerja dengan tema menyembelih binatang. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bapak minta Irfan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Faris akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Tania Hadir. Fitri Hadir. Nuraini Hadir. Salsa Hadir. Siti Zulfa. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Bapak harap untuk minggu depan juga seperti itu, kalian hadir pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Terima kasih Bapak ucapkan. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikannya lagu nasional, sikap nasionalisme kita semakin tumbuh dan tetap kita jaga, karena kita berada di Indonesia yang beragam, yang harus kita jaga dan kita cintai. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, minggu lalu kita telah melaksanakan peringatan hari besar Islam, yaitu Idul Adha. Ya, tepat sekali, Idul Adha, yang mana di dalamnya itu terdapat kegiatan penyembelihan binatang atau penyembelihan hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan domba. Dan materi pertama pada semester 1 tahun 2022-2023 ini kita akan mempelajari tentang
penyembelihan hewan kurban. Sebelum kita masuk kepada pengertian hewan atau penyembelihan hewan, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. Yang kedua, menjelaskan rukun dan syarat kurban dan akikah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan yang baik dan benar. Yang keempat, membaca dan mengartikan dalil naqli terkait dengan penyembelihan hewan. Yang kelima, menjelaskan pengertian kurban dan akikah serta dasar hukumnya. Yang keenam, menjelaskan perbedaan antara akikah dan kurban. Yang ketujuh, menyebutkan dalil naqli terkait dengan akikah dan kurban. Kedelapan, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kemudian yang kesembilan, memperagakan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, pengertian penyembelihan hewan. Nah, pengertian penyembelihan hewan ini artinya menurut bahasa baik dan suci. Menyembelih artinya baik dan suci. Kemudian penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat yang tajam pada bagian leher atau saluran pernapasan dan jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal dimakan. Jadi karena kita semua ini umat muslim, apabila ingin memakan makanan khususnya daging terdapat pada hewan, nah ini dilakukan penyembelihan terlebih dahulu. Nah, slide selanjutnya adalah tentang rukun dan syarat kurban dan akikah. Di sana terdapat rukun yang pertama adanya penyembelih, yaitu orangnya, adanya penyembelih. Kemudian yang kedua adanya hewan yang disembelih. Kemudian rukun yang ketiga adanya alat untuk menyembelih. Selanjutnya syarat yang pertama yang menyembelih itu harus beragama Islam. Kemudian dilakukan dengan niat disengaja, artinya niat karena Allah. Kemudian syarat yang ketiga alat yang digunakan itu harus tajam. Kemudian syarat yang keempat, hewannya dalam keadaan masih hidup. Nah, itu ya, bukan kalau meninggal, kalau mati itu menjadi bangkai, sudah menjadi bangkai. Kecuali beda lagi dengan hewan laut ya. Nah, ini adalah rukun dan syarat yang harus dilaksanakan. Rukunnya ada 3, kemudian syaratnya ada 4. Apabila ingin menyembelih hewan kurban dan akikah. Slide selanjutnya ada tata cara penyembelihan hewan yang baik dan benar. Coba Ipan terbagi ke dalam berapa penyembelihan hewan? 2 bagian. Nah, 2 bagian. Yang pertama menyembelih dengan alat tradisional, bisa kita lihat ini menggunakan golok, ya, menyembelih dengan alat tradisional dengan ketiga orang ini. Yang tengah ini sedang menyembelih, kemudian sebelah kiri kanannya itu memegang agar kepalanya tidak gerak. Karena memang sapi ini tenaganya besar, nah ini perlu banyak orang sampai 3 orang. Dikhawatirkan nanti ketika 1 orang hanya memegang kepalanya ini, walaupun tajam goloknya atau pisaunya, khawatir tidak kuat, nah hewannya akan ngamuk, ya, sehingga proses pemotongan ini baru setengah sudah hewannya lari. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ini menyembelih dengan alat mekanik atau mesin potong. Lalu siapa yang menggunakan alat mekanik atau mesin potong ini? Ini perusahaan, ya, perusahaan yang 1 hari ini memerlukan pemotongan hewan ratusan bahkan ribuan. Nah, ini perlu diadakan sistem mekanik atau alat potongnya terbuat dari alat yang canggih. Nah, ini di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan makanan, ya, ataupun pengolahan daging. Nah, coba diamati dan diperhatikan. Siapa ini menggunakan apa? Menggunakan alat tradisional. Ya, alat tradisional dengan menggunakan golok, ya. Harusnya seperti itu, harus sampai putus pernapasannya, kemudian rongga makanannya, ini urat nadinya terus putus. Nah, ini dengan teknik menggunakan alat tradisional ataupun golok.
dan cukup banyak waktu ya. Tapi dengan proses ini telah disyariatkan oleh agama karena harus seperti ini. Coba video selanjutnya diamati. Nah, ini berarti dengan teknik apa? Dengan teknik mekanik. Ya. Ini dengan teknik mekanik dimasukkan terlebih dahulu sapinya ke dalam tempat untuk disembelih. Nah, setelah itu juga diikat, kepalanya diikat, dinaikkan ke atas. Nah, baru ini digulingkan menghadap ke arah kiblat atau barat. Ya. Nah, ini tinggal goloknya dimasukkan ke situ. Ya, tapi jangan lupa membaca doa. Itu tadi kegiatan penyembelihan, contoh ya yang telah kita saksikan dalam video. Pertama, penyembelihan dengan menggunakan teknik atau alat tradisional dengan golok. Tadi seperti itu. Harus dipegang lebih dari satu orang. Kalau sapi ya bisa bertiga. Ini tengah, kanan, kiri gitu. Kemudian dipakai pisau atau goloknya. Kemudian video yang kedua tadi sistem mekanik atau sistem dengan alat potong yang canggih. Dalil nakli terkait dengan penyembelihan hewan terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ini salah satu dalil tentang penyembelihan hewan terdapat dalam Quran surat Al-Maidah. Nah, sedangkan pengertian kurban dan akikah ini, pertama, kurban menurut bahasa itu adalah dekat atau mendekatkan diri. Kemudian menurut istilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban. Jadi kalau menurut bahasa itu mendekatkan diri, kalau misalnya menurut istilah beribadah yang caranya itu menyembelih hewan kurban. Kemudian kapan dilaksanakan? Pada bulan Zulhijjah. Nah, sedangkan akikah sendiri menurut bahasa adalah membelah atau memotong. Kemudian menurut istilah adalah menyembelih hewan sehubungan dengan kelahiran anak. Jadi memang ada perbedaan antara kurban dan akikah. Dari segi penyembelihan, pemotongan itu teknis pelaksanaan pemotongan sama, cuman waktunya. Kalau misalnya kurban itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, kalau misalnya akikah dilaksanakan bertepatan dengan kelahiran anak atau bayi yang baru lahir gitu ya, 7 hari atau 1 minggu. Kemudian jenis dan syarat. Nah, jenis dan syarat hewannya itu kalaupun unta berumur 5 tahun. Kemudian sapi berumur 2 tahun, kalau kambing berumur 2 tahun dan domba yang berumur 1 tahun. Apakah materi yang tadi telah disampaikan ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan jawab Pak. apakah bisa kita berkurban selain dengan hewan yang disebutkan tadi? Berkurban dengan hewan selain yang disebutkan tadi, ada sapi, kambing, kerbau, domba, ya itu, ataupun unta. Nah, selain daripada itu, memang Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, dikatakan di sana, perlu digarisbawahi, mim bahinatil an'am. Mim bahinatil an'am ini dalam pengertian binatang atau hewan ternak. Nah, hewan ternak ini kemudian diuraikan, diartikan, muncullah seperti yang telah tadi disebutkan, sapi, kambing, kemudian kerbau, domba, dan satu lagi unta. Selain daripada itu, memang tidak terdapat keterangan apakah hewan itu dapat diganti dengan selain daripada yang tadi, gitu ya. Karena memang ini ada ayatnya, ada ketentuannya, gitu ya. Kita ke tugas diskusi. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing satu kelompok 1 dalam KPD untuk
dibahas dan didiskusikan. Kemudian nanti ada semacam gambar yang harus diamati dan dijaga. Ya, silakan untuk membuat kelompok yang menjadi 3 kelompok. Kepada pengisian lembar kerja, Bapak persilakan waktunya 10 menit untuk membaca buku paket terlebih dahulu bab 1 penyembelihan binatang atau hewan kurban dan akikah. Silakan Pak. Waktu untuk membaca sudah selesai ya, sudah cukup. Nah, sekarang ini setelah tadi membaca, sekarang ada lembar kerja masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 yang diisi tadi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Ya, silakan ini untuk kelompok 1. Ya. Kemudian ini kelompok 2 ya, sama tuanya. Kemudian ini kelompok 3. Nih, pasti ya. Masing-masing dengan permasalahannya. Nah, silakan didiskusikan dengan teman-teman ya, silakan berdiskusi ya. Waktu untuk diskusi telah selesai ya, sudah cukup waktunya. Untuk selanjutnya kelompok 1 silakan semuanya ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Kami dari
hasil diskusi kami yaitu tata cara penyembelihan hewan dengan cara tradisional. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. 7. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang tata cara penyembelihan hewan secara tradisional dengan baik dan benar. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri tangan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya silakan maju kelompok 2. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tata cara penyembelihan hewan dengan cara mekanik. Hewan yang disembelih secara mekanik dengan menggunakan alat yang canggih yang terbuat dari besi. 1. Pastikan mesin pemotong hewan sudah nyala. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih. 3. Penyembelihan berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. 5. Masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ya, kita beri aplaus terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perbedaan kurban dan akikah. 1. Kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Dzulhijjah. Akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran satu anak. 2. Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. 3. Hewan cukup 1 ekor. Akikah jumlah hewan kambing atau domba untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor. Kurban, seekor sapi boleh untuk 7 orang. Hewan selain kambing jumlah adalah 1 ekor untuk seorang anak. 5. Daging lebih utama dibagikan sebelum dipasak. Akikah, daging diberikan setelah matang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi diskusi atau presentasi dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi untuk kesimpulan pada mata pelajaran fikih bab penyembelihan binatang pada pagi hari ini,
Pertama, kesimpulannya penyembelihan harus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Ya. Kemudian yang kedua ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian kurban dan akikah ini telah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum kita. Jadi ketika syariat ini menganjurkan untuk dilaksanakan bukan hanya hari ini, tapi sudah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sebagai umat Islam harus tetap memegang teguh kepada kepercayaan kita dan apa yang syariat telah buat yang kita harus laksanakan agar menjadi baik ke dalam tubuh kita. Ya, beda lagi dengan hewan yang memang nanti tidak disembelih dengan cara dipukul matinya itu ya, kemudian tercekik, nah itu beda lagi. Akan terdapat sel-sel yang rusak karena ketika hewan itu dipukul ataupun dicekik itu terdapat zat yang rusak karena ketika dicekik itu hewan menjadi kaget. Ya, hewan menjadi kaget, kemudian darahnya tidak mengalir dengan baik. Beda lagi dengan disembelih. Darah akan keluar, dibuang penyakitnya, kemudian daging akan segar. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini. Untuk kegiatan refleksi pada hari ini, tadi kita telah melaksanakan pembelajaran ya sampai dengan tadi terakhir dengan diskusi. Inti daripada refleksi ini adalah untuk diri kita sendiri. Yang jelas setiap kelompok nanti memperbaiki kekurangan masing-masing ya. Setiap nanti ketuanya diganti bergiliran masing-masing, kemudian catatannya lebih dirapikan lagi, kemudian materinya lebih ditambah lagi. Itu saja untuk refleksi kita hari ini. Untuk minggu depan dipersiapkan kembali ya bukunya, kemudian materinya tentang masih penyembelihan hewan kurban karena ada beberapa yang belum dijelaskan ya. Paham? Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah bekerja sama dengan baik ya. Untuk minggu depan nanti akan di rolling kelompoknya, kemudian diacak dan dilaksanakan diskusi kembali ya. Dan penutup pada pembelajaran hari ini Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan Pak Faris meminta kepada Irfan untuk pimpin doa. Silakan. Ista'idu ikra'u doa fi qulubina ibtida'an. Qala salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.